Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Indonesia lowongan kerjanya terlihat sangat ribet. Iya ya. Minimal 170 cm. Di sini nggak ada tuh. Kirim CV, gajinya aja nggak tahu kita berapa. Tapi di Malaysia langsung ada gajinya gitu. Jadi Malaysia tuh rasanya beda banget sama Indonesia. Kenapa beda Gaji tuh? minimum di Malaysia mulai dari 1.000 sampai Aha. 2.500. Rata-rata upah kita naiknya tipis. Presiden bilang inflasi kita ini 2,3%. Itu terendah di antara negara-negara G20. Masalahnya upah kita naiknya cuma 1,8%. Jadi ya masih kalah sama inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Jadi di sini ya guys ya, katanya ya Indonesia itu sangat susah pekerjaan, sedangkan di Malaysia mudah banget dapat pekerjaan. Kok bisa begitu? Inilah pengakuan daripada orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia dan juga di luar negeri. Jom kita simak videonya. Let's go. Jadi Malaysia tuh rasanya beda banget sama Indonesia. Kenapa beda Gaji tuh? minimum di Malaysia mulai dari 1.000 sampai 2.500. Tapi yang bikin beda, tiap kerja jelas, shoot tahunan ada, overtime pasti dibayar. Di gaya hidup memang lebih tinggi. Tapi kalau kita teratur, makin sana kok beda negara, beda aturan, tinggal harus itu berangkat. Bedanya cari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Apa tuh bedanya tuh? Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka kalau buka lowongan kerja, mereka akan tulis usia maksimal. Oh iya. Dan usia maksimalnya itu ada yang 24, 25, 27. Aku jarang banget lihat yang enggak tulis maksimum usia. Nah, umur aku aja April besok 35. Gimana coba mau ngelamar? Jadi takut ya lihat ada tulisan di situ requirements-nya. Nah, kalau di Malaysia itu, aku kalau lagi lihat-lihat lowongan kerjaan tuh nggak ngeliat ada tulisan maximum age gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya iseng-iseng, coba aja buka job street, terus di setting itu ganti country, terus iseng-iseng aja deh lihat-lihat di requirements-nya. Oke. Kalau negara lain aku nggak tahu ya. Jadi beda gitu ya ketika istilahnya kita mencari lowongan pekerjaan yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan memang istilahnya gajinya juga beda sih guys. Kalau dikeruskan itu emang agak beda gitu kan. Dan kalau kita tengok ya memang kita harus punya pengalaman seperti itu, skill lah seperti itu. Tapi untuk umur kalau di sini memang diadain gitu maksimal 28 tahun gitu kan. Biar apa? Biar yang tua-tua tidak kerja. Enggak gitu juga ya. Tapi apa ya guys ya, mereka kebanyakan perusahaan itu mencari fresh graduate ya, seperti itu, orang-orang yang istilahnya masih segar, masih fresh untuk bekerja gitu loh guys ya, seperti itu ya guys ya. Mantap sih guys ya. Oke, kita akan tengok lagi guys ya, satu lagi video di sini. Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Ya, baru-baru ini lagi viral terkait dengan perbedaan antara lowongan pekerjaan di Indonesia dan di Malaysia. Padahal sama-sama satu brand, yaitu Mixu. Oh iya, Mixu ya guys ya. Tim Mixu oke. Pria minimal 170 cm. Waduh, gila guys. Sentimeter loh. Saya tingginya 174 gitu kan. 170, gila berarti tinggi banget ya. Maksudnya cowok-cowok di bawah itu nggak masuk gitu. Ini pria minimal 170 cm. Oke, kalau wanita itu 160, maksimal 25 tahun. Oke, berpenampilan menarik, cantik, ganteng, mungkin kayak gitu ya. Pendidikan minimal SMA sederajat, berpengalaman di bidang F&B ya. Domisili apa sih guys ya? Dago dan sekitarnya, ramah, jujur, mampu bekerja di bawah tekanan. Ditekan aja kerja tuh ya.
Saya nggak suka gitu kalau kerja itu di bawah tekanan gitu guys ya. Yang penting istilahnya mereka kerja dengan sesuai ya udah gitu loh guys ya. Tapi kalau di bawah tekanan biasanya memang untuk lebih istilahnya mendisiplinkan mungkin seperti itu ya. Kemudian kita lihat lowongan pekerjaan di Malaysia, mereka membuatnya dengan sangat simpel. Uniknya, di setiap lowongan kerja di Malaysia, mereka langsung mencantumkan gaji, mencantumkan jam kerja, bahkan mencantumkan jenis pekerjaan. Serta lokasi yang iya. dibandingkan dengan Indonesia, lowongan kerjanya terlihat sangat ribet. Iya ya. Minimal 170 cm. Di sini nggak ada tuh. Kirim CV, gajinya aja nggak tahu kita berapa. Tapi di Malaysia langsung ada gajinya gitu. Beda banget. Wanita minimal 160 cm, maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, bekerja di bawah tekanan, dan masih banyak lagi. Terlihat tidak ada info gaji, tidak ada info jam kerja yang dicantumkan. Bahkan posisi pekerjaan pun tidak dicantumkan. Hal inilah yang membuat banyak netizen heran. Bahkan sistem lamaran seperti ini berlaku di seluruh Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merombak sistem persyaratan lamaran kerja yang dikatakan menyulitkan masyarakat Indonesia. Wow, inilah perbedaan poster. Bener banget sih guys. Di sana tuh langsung ya. Kasir, kitchen, crew ya, supervisor 1.500 sampai 2.300. Jam kerjanya ada semua. Lokasinya mixed dari alam. High-tech lah guys ya. Sangat-sangat berbeda sekali lowongan kerja yang ada di Indonesia dan juga Malaysia. Makanya mudah gitu kan cari kerja di Malaysia. Sedangkan di Indonesia, kenapa orang-orang pada mengatakan susah? Karena memang banyak banget gitu loh ya. Perbedaan-perbedaan yang sangat-sangat signifikan gitu loh guys ya. Coba kita tengok kalau di Amerika gimana deh kan. Kita tengok di sini guys. Ini adalah perbedaan sama di mereka. Nah, Kalau dia nggak sekarang pasti ada yang oh iya hearing. Oh ini hampir sama dengan Indonesia. Nggak ada gajinya nih ya. hasilnya nggak ada disebutkan dari ini dan juga maksimal usia. Oh iya bener maksimal usia 170. Ya gitulah guys ya beda emang. Iya beda. Cuman gaji nggak sebutin juga ya. Aku mau kerja, ya semacam itu gaji tertentu yang buat juga dan tolong terkait dengan terdengar dan dijelaskan di awal kita berjam berapa. Kita satu gaji. Oh dijelaskan di awal. Gajinya per jam kalau di sana ya guys. Gila ya. Masya Allah. Hari bangsa berusia 23 tahun. Tidak 75 bisa melihat Iya. siap bahwa Tekanan. nanti dan dilarang ada gaji ketika gaji baru bulan sebenarnya momen tunggu juga gaji Asia negara. Dan dari itu naik dari PD kembali. Kita ini asal kamu cerita Iya. dari guys, cara kerja di Amerika ya, hiring gitu. Lamar Oh iya cak gitu ya guys ya. guys. Kalau di Amerika yang jelas, relax, remote work, jadi bisa kerja di rumah kok, ya. Dan yang jelas mental health gitu. Jadi kalau misalnya kerja di Amerika itu, kita ketemu sama orang Amerika nih, sama teman-teman. Hi Ricky, how are you? Are you good? Ya tuh, gue benar-benar support banget kalau ada apa-apa di-support. Nah, kalau di kerja, nah, ini nih, coba perhatikan ya. Kalau hari kerja gue, dia bilang gitu. Oke, kamu akhir bayar terus kamu dapat uang makan 10.000 per hari. Tapi kalau kamu sakit itu nanti dipotong gajinya ya. Dan kamu kerja itu nggak bisa ya, Ricky kerja 5 hari. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Kayaknya kamu kerja makan gitu lah. Dan yang lebih serem lagi, lebih horor lagi ya, Wak. Kita itu kan kerja suka lembur. Iya. Dan itu nggak ada bayarannya. Sangat kan menyalakan aku. Kayak orang di Amerika, itu yang lebih kayak orang di Indonesia. Kamu buat apa gitu kan? Yang ada bener aja. Aduh, bener banget sih guys. Kalau kantor-kantor tuh pasti gitu. Apalagi HRD nanya, kamu tuh bidangnya apa? Skillmu tuh apa? Berapa gaji yang kamu mau? Ketika disebutin 10 juta pak, ya udah kamu ditolak. Nah, gitu ya.
cari kerja itu di Indonesia udah kayak cari jarum di dalam jerami. Susah banget ya, susah banget gitu kan. Dan itulah guys ya, tapi banyak kah orang-orang yang pergi ke Malaysia, pergi ke mana-mana negara daripada kita itu untuk mencari lowongan pekerjaan di sana dan bekerja di sana. Dan alhasil mereka sukses gitu loh guys ya. Berbeda halnya ketika istilahnya di Indonesia, nyari kerjanya aja susah, daftarnya aja susah gitu loh guys ya. Jadi beruntung orang-orang yang udah kerja, yang udah ada istilahnya kerjaan seperti itu, karena banyak di luar sana yang memang mencari pekerjaan sangat-sangat susah sekali dan persyaratannya sangat-sangat detail sekali seperti itu ya guys ya. Jadi ya kalau tidak berpenampilan menarik ya udah kita nggak usah daftar gitu, pasti ditolak gitu kan. Lah begitulah guys ya. Oke, kita tengok satu video lagi nih, sangat menarik sekali untuk kita tengok ya guys ya. Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 98. Bagus dong kalau gitu. Tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah, kok bisa? Ya, memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja. Ya. Di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks. Misalnya nih, kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi. Satu, pengangguran absolut itu justru naik. Jadi persentasenya memang turun. Tapi jumlah orang nambah. Kan angkatan kerjanya membesar. Nah, kita kejar-kejaran terus itu. Lalu kedua, kualitas kerjanya melemah. Maksudnya apa? Ini, pekerjaan yang sifatnya part-time jumlahnya nambah. Sementara yang full-time jumlahnya berkurang. Nah, banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran, padahal mereka itu kerja part-time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak. Yang ketiga, mayoritas pekerja kita, 60% masih kerja informal. Kalau informal itu artinya apa? Upahnya terlalu rendah, tidak punya perlindungan sosial, tidak punya perlindungan hukum yang cukup. Itu keempat, pengangguran anak muda tetap paling tinggi. Anak muda itu paling semangat, tapi paling sulit masuk ke tempat kerja. Nah, terakhir, rata-rata upah kita naiknya tipis. Presiden bilang inflasi kita ini 2,3%. Itu terendah di antara negara-negara G20. Masalahnya, upah kita naiknya cuma 1,8%. Jadi ya masih kalah sama inflasi. Apalagi inflasi makanannya malah justru makin tinggi. Jadi pantas ya kalau banyak yang merasa apa yang ada di berita itu beda dengan apa yang ada di dompet. Di pasar sepi, cicilan makin berat, grup chat alumni isinya cari info loker. Nah, kita nggak usah takut lah lihat kenyataan dengan lengkap. Kalau data dibuka dengan jujur, dengan lengkap, maka publik juga bisa dukung langkah pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja formal yang full time, yang bermartabat, kemudian melindungi pekerja informal biar bisa naik kelas, dan menyerap anak-anak muda dengan ekosistem usaha yang adil. Jadi, ya tanggung jawab terbesar memang ada di pemerintah. Tapi, kalau data ditampilkan hanya setengah-setengah, publik juga bingung mau dukung kemana. Atau jangan-jangan Presiden juga tidak diberi data yang lengkap ya? Nah, bisa jadi. Bisa jadi sih guys ya, kayak istilahnya angka kemiskinan. Nah, itu juga istilahnya kan kita kemiskinan itu berkurang seperti itu. Tapi nyatanya bagaimana ya kan seperti itu. Wallahu a'lam, kita nggak bisa bahas itu karena itu bukan ranah kita juga ya kan. Tapi dari penyampaian Bapak Anies ini bahwasannya ya memang yang diberitakan itu tidak seperti kenyataan. Jadi diberitakan lowongan kerja banyak dan lain sebagainya, tapi banyak juga pengangguran seperti itu. Dan ya itulah tergantung keputusan kita sebagai orang Indonesia, mau kita istilahnya bekerja di luar negeri, atau kita istilahnya buka usaha sendiri, atau bisa juga kita mendaftar sebagai pekerja, dimana istilahnya banyak persaingan-persaingan di situ. Tapi setidaknya guys, semakin hari pasti semakin baik ya. Gak mungkin lah kita semakin hari semakin bobrok gitu kan, atau semakin jelek gitu kan. Dan ya di sini guys, kalau di lapangan bukan data, tapi data bisa dimanipulatif ya, tapi fakta karena observasi dan riset yang langsung di lapangan. Iya juga, bener juga ya.
Saya tidak memilih Bapak, tapi saya setuju nih Wapres Gibran bilang 19 juta lapangan kerja itu hoaks terbesar. Gibran itu aja kerja dari bapaknya. Agak tahu lah guys ya, susah kalau kita ngomongin politik kayak gitu. Yang terpenting adalah kalau kita istilahnya melihat bagaimana perbedaan lowongan kerja di Indonesia dan juga Malaysia itu sangat-sangat jomplang sekali. Terutamanya apa ya, dari segi persyaratannya aja itu susah banget gitu kan. Sedangkan banyak orang Indonesia yang sudah bekerja di sana dan juga senang ketika kerja di luar negeri gitu loh guys ya. Nah, di sini coba kita satu lagi tonton video ya. Bagus menurut saya ini untuk kita simak ya guys ya. Perbedaan kita kerja di Indonesia sama Malaysia. Kalau di Malaysia, kalau kerja kita akan kasih kemudahan. Seperti kalau kerja sawit, ini motor kasih free, Oh, dikasih motor. motor dikasih free, air minum, mineral, pun dikasih free. Kalau mau kerja, belum kerja, jangan welding, kalau sedang welding. Ada di situ jabatan kosong, gaji sebulan, bulan, 3 hari minggu dan mau dapat welding. Kalau nggak bisa welding, nggak bisa las, paling disuruh gosok-gosok, disankan, gosok ataupun belajar chain sambil belajar welding. Kalau nggak bisa bawa poli, kan disuruh disuruh belajar bawa poli. Kalau nggak bisa potong besi, nanti diajarkan itu. Proses nggak di cleaning service. Kita ada di situ cleaning service. Juga cleaning service jabatan kosong cleaning service. Gaji sekian, berapa sekian. Cuti hari ini lagi teraskan di situ. Jadi mau kerja dan di restoran sama kan jabatan kosong. Kalau mau kerja, ini lagi hadit apa kerja gaji sekian berapa sekian. Itu sekian. Itu praktik gila. Jelas gitu ya. Itu bisnis di kawasan Tesla, kerja sebulan beberapa hari ini. Bonus ada, teman ada, semua. Bonus yang mau kerja di mall, isi di jabatan kosong. Ya, syaratnya ini dan itu kerja senang kita cari kerja. Mau kerja potong buah sawit, mau kerja jadi seperti dan terus di situ. Pelang-pelang dikit yang seperti robot jalan-jalan terus jabatan kosong. Syaratnya terus tinggi, gaji bisa baca, dan mau kerja rajin, tidur, WhatsApp dari itu, WhatsApp kerja kerja di mall, mau kerja di jadi cleaning service, dari security dah senang kerja, apalagi kerja di sana. Kita senang cari kerja. Oke, jadi abangnya tadi mengatakan bahwasannya memang perbedaannya sangat-sangat gimana ya guys ya, sangat-sangat ketara sekali. Ketika di Malaysia senang kita cari kerja, sedangkan di Indonesia sendiri ya susah gitu loh guys ya, banyak persaingan dan lain sebagainya. Ya begitulah guys ya, ketika kita memutuskan untuk ke luar negeri ya kan, pasti istilahnya banyak hal yang kita ketahui dan mungkin ya di Indonesia susah tapi di Malaysia itu mudah gitu loh. Jadi apa ya, mungkin banyak perbandingan-perbandingan yang mungkin kita tidak tahu gitu. Mungkin kayak saya belum pernah istilahnya keluar negeri seumpama nih, jadi kita nggak tahu nih bagaimana kemudahan lowongan pekerjaan yang ada di luar sana. Jadi dengan adanya video ini kita belajar, kita tahu gitu, oh di Malaysia tuh mudah ya cari kerja, terus di Amerika juga kayak gini ya cari kerja. Jadi seperti itu guys ya, sedangkan di tempat kita ya untuk cari kerja ya susah banget gitu. Maksudnya ya persyaratannya itu susah banget. Nanti coba saya mau buka lowongan pekerjaan gitu kan, dengan struktur yang istilahnya rumit gitu. Harus berusia 20 tahun, tinggi 180 ya kan, bisa edit video, bisa masak masakan Cina.
Ya siapa yang mau daftar gitu. Tapi kalau kita menulisnya istilahnya dibutuhkan ya, tukang masak di restoran ya, Amanah Cafe gitu kan. Terus habis itu bisa masak, terus gaji 10 juta gitu. Ya, kalau di sini biasanya kalau tukang masak itu 2 jutaan, 1.700.000, 2 juta sampai 2,4 juta. Itu kalau istilahnya sudah mahir 2,4 itu sudah bagus ya guys ya. Karena UMK di sini ataupun UMR di sini ya 2,4-an seperti itu ya guys ya. Dan itu kalau istilahnya kerja masak seperti itu. Kalau istilahnya kayak di kafe-kafe di sini tuh saya tanya sama teman saya yang punya kafe itu ya sekitar 17, 18 seperti itu. Dan kerjanya memang ya apa namanya ya, melayani tamu lah seperti itu ya, kopi dan lain sebagainya seperti itu ya guys ya. Dan ada beberapa juga yang jaga toko ya, gajinya mereka kadang 18 ya, sekitar itulah, mentok-mentok istilahnya 2,4 seperti itu. Karena UMR di sini itu segitu guys ya. Itu tergantung daripada kinerja kita, skillnya kita bagaimana gitu. Oke, itu dulu videonya, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan dan pengetahuan buat teman-teman semua. Mungkin yang belum tahu bisa lebih tahu lagi gitu kan, dan yang belum sadar bisa sadar ya kan, bahwasanya di tempat kita itu agak-agak rumit lah. Semoga istilahnya Menteri Ketenagakerjaan bisa merevisi itu dan bisa istilahnya membuat apa ya, kayak syarat loker umum lah seperti di Indonesia, sehingga banyak anak muda yang istilahnya bisa mencari kerja dengan mudah gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.